Gu Yanzheng. Roxy. 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 Akhirnya aku menemukanmu. Roxy. 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 Siapa Roxy? Bisakah kamu melakukan itu? Apakah Gu Yanzheng benar-benar memiliki wanita lain di hatinya? Mengapa Presiden belum datang? Peri. Mengapa Presiden belum turun? Dia baru saja bangun. Mereka pergi, tunggu dia sendirian. Selamat tinggal Ben, ayo pergi. Oke, itulah yang dilakukan pamanku. Apa yang terjadi di sini? Presiden, mengapa kamu membuat Peri marah begitu pagi? Mengapa kamu membuatnya marah? Jadi mengapa kamu meninggalkan kami? Pasti karena kamu bangun terlambat. Ayo, sini wasi cucu, untuk pergi ke pantai. Ada APA, kamu sedang bad mood pagi-pagi. Apakah Gu Yanzheng membuatmu marah? Huisin. Ketika kamu membicarakan Gu Yanzheng kemarin, aku bilang dia punya 2 hubungan, benar kan? Apakah kamu memikirkan ini? Jangan terlalu memikirkan kencanmu. Cinta itu tidak abadi. Tapi untuk saat ini, kamu mencintainya dan dia mencintaimu. Bukankah ini sudah cukup? Tapi dia tidak pernah langsung bilang dia menyukaiku. Dia hanya menyuruhku untuk tetap bersamanya. Ini normal. Pria selalu malu untuk mengungkapkan cintanya. Langsung, jangan terlalu banyak berpikir, kecuali kamu punya kekhawatiran serius tentang hubungan ini. Dalam kasus ini, kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Apa yang harus dilihat? Mencari teman, seperti makan durian. Kamu tidak akan tahu apakah kamu suka sampai kamu mencobanya sendiri. Tidak mungkin untuk langsung menolak dari awal. Setelah mencobanya kamu mungkin menyadari itu cocok dengan seleramu. Apa yang kamu bicarakan? Kecilkan suaramu. Jika Bei Bin mendengar ini, akan canggung untuk berteman lagi. Sun Yusuan, dalam hal hubungan antar pribadi kamu memang amatir. Bisakah kamu tidak mengatakannya? Bei Bin melihatmu berbeda? Aku tidak bisa melihatnya. Peri. Aku tahu kamu tidak akan menyerah pada kita. Aku sudah memarahi bos. Kenapa bos besar bangun begitu terlambat? Apa kamu marah? Aku tidak berniat tidur terlalu lama. Ini tidak akan terjadi lagi. Jangan salah paham. Presiden memiliki kendali penuh atas agendanya. Kenapa aku marah pada presiden? Kamu membuatku menghadapi matahari pagi-pagi sekali. Aku belum bangun, ada banyak sinar matahari. Peri tampak benar-benar marah. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana kamu memperlakukan wanitamu terserah kamu dia. Kegiatan utamanya hari ini adalah memancing dan menyelam. Paman saya dan saya pasti akan pergi memancing. Kamu bebas memilih. Ikut dengan kami. Atau menyelam bersama Tuan Joge. Tentu saja saya mengikuti bos. Saya juga memilih untuk menyelam. Saya belum pernah mencoba ini sebelumnya. Minailam bersama profesional, seperti Tuan Zhou Zhou lebih melihat. Saya juga penyelam profesional dengan sertifikat menyelam. Kamu benar-benar tahu cara membanggakan dirimu sendiri.
Yusuan, ayo pergi menyelam bersama. Aku tidak akan pergi. Aku akan mengikuti Bei Ben, Old Sean dan keluarganya dalam perjalanan berburu. Ayo kita pergi. Oke, Oke, ayo kita pergi. Ayo kita memancing. ayo kita menyelam. Bai Bin bantu Yusuan. Oke. Ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Dah sampai jumpa lagi. Dah sampai jumpa lagi. Ayo kita pergi. Mari kita pakai perlengkapan menyelam dulu. Laut yang tercinta pelan-pelan. Kamu penuh dengan ombak pelan-pelan. Matahari bersinar terang. Selamat tinggal Ben. Kenapa kamu bergaul dengan orang tua seperti saya? Pergi bicara dengan Yusuan. Saya akan memantau pancinganmu untukmu. Oke, Paman. Yusuan. Apa yang terjadi? Ini bukan Sun Yusuan yang saya kenal. Saya biasanya seperti apa? Ramah. Pengertian dan gigih. Sayang. Oke. Kamu sangat dermawan dengan pujianmu. Untuk saya selama saya tidak mengganggu orang lain, saya sudah puas. Teman-temanmu siap untuk membantumu menyelesaikan masalahmu. Beritahu saya, kenapa kamu tidak bahagia? Selamat tinggal Ben. Saya sudah menjadi asisten Guyan Seng selama 5 tahun. Kamu tahu apa? Kalau ada yang mencintainya, siapa yang suka? Wanita. Sepertinya namanya Ruosi. Kamu tahu tidak? Mengenai pertanyaan pribadi ini, bukankah lebih baik bertanya pada Xiaoji? Saya yakin Xiaoji tidak akan mengatakan yang sebenarnya pada saya. Saya hanya bertanya pada kamu. Lupakan saja kalau kamu tidak tahu. Ikuti saya. Kelompok patung keluarga Gu telah terkenal selama ribuan tahun. Pada waktu itu keluarga Gu memiliki 3 putra. Putra bungsu bernama Gu Su, dia sangat berbakat. Ketika dia mulai berbicara, sudah bermain dengan alat ukir. Patungnya tentang bunga tanaman burung dan figur. Penuh dengan kehidupan. Ketika dia berusia 15 tahun, dia secara tidak sengaja mendapatkan lukisan peri terbang. Peri terbang? Ini sangat aneh. Kertas ini sulit. Tidak rusak oleh api. Tidak pernah hancur selama ribuan tahun. Sepertinya bukan dari masa lalu. Tapi itu sudah ada 1000 tahun yang lalu. Peri dalam patung Gu Su. Terbuat dari marmer putih. Peri. Indah dan penuh kehidupan. Ketika saya melihat peri itu, sepertinya dia akan terbang ke langit kapan saja. Setelah patung ini dirilis, kelompok patung keluarga Gu menjadi terkenal dan bertahan selama 1000 tahun. Sama seperti hari ini. Karena itu patung ini telah menjadi warisan keluarga Gu kami. Hanya cucu-cucu kami yang bisa melihat patung itu. Yusuan, bukankah ini aneh? Mr. Gu bekerja keras. Meninggalkanmu di grup Gu? Peri. Apakah lukisan ini ada hubungannya dengan saya? Yusuan, saya tidak bisa melakukan apa-apa mulai sekarang. Kamu perlu mencari tahu sendiri. Tapi ingat,
Apapun yang terjadi, saya akan selalu ada untukmu. Penyelaman pertama saya penuh dengan petualangan. Pada satu titik saya hampir melepas tabung oksigen. Untungnya Mr. Joe memperbaikinya untuk saya. Saya merasa takdirmu tidak cocok dengan laut. Sepertinya kamu sebaiknya tidak pergi ke pantai lagi. Oh sial sekali. Kamu lebih baik percaya. Saya akan menjatuhkanmu sekarang. Hebat, dia akan tetap diam. Aku salah. Selalu negatif begitu. Apakah Anda menyukainya, Tuan Joe? Berdasarkan selera profesional Anda, bagaimana pendapat Anda tentang fasilitas menyelam kami? Ada ruang untuk perbaikan. Datanglah sering-sering. Oke. Ayo kita menyelam bersama lain kali. Mari kita bicarakan itu nanti. Ferry, apakah kamu takut? Aku beritahu kamu presiden, tidak masalah berada di sini. Xiaoji, mengapa kamu selalu memanggilku Ferry? Karena kamu cantik. Ekshibisi. Mengapa? Apakah kamu tidak senang ketika aku memuji kecantikannya? Apakah kamu pikir semua orang sama Kalian sepertimu? semua sudah waktunya makan. Selamat tinggal Ben, ayo makan. Ayo Huisin. Selamat tinggal Paman. Kami akan mengunjungi Anda lagi lain kali. Ayah, pulanglah, kamu tidak perlu mengantar kami ke sana. Apakah kamu benar-benar tidak akan tinggal 1 hari lagi? Bukankah kamu setuju untuk berangkat besok? Berhenti berpura-pura. Dalam hati aku tahu kamu ingin aku pergi, maka tidak ada yang bisa mengendalikanmu. Kamu benar-benar membuatku malu. Tuan Kiao, kamu sekarang adalah pemimpin Yusuan. Aku harap kamu bisa merawatnya dengan baik. Tidak mudah bagi seorang gadis untuk berjuang sendirian di dunia ini. Jangan khawatir, Paman. Aku akan, ayah, aku mengerti, berhenti. Aku bisa merawat diriku sendiri. Aku harus pergi menemui Huisin. Dia tidak di jalan, jadi aku pergi. Selamat tinggal, ayah. Selamat tinggal Paman. Selamat tinggal. Selamat tinggal Paman, selamat tinggal Paman. Semoga perjalananmu aman. Kembali dan yakinkan dia bahwa dia tidak terlihat seperti Ferry lagi. Dia terlihat seperti wanita yang marah. Mengapa kamu tidak menjawab panggilanku? Kenapa kamu di sini? Karena kamu tidak menjawab teleponku. Aku pergi ke perusahaanmu untuk mencarimu. Tapi tidak ada yang tahu kemana aku pergi. Aku cuma menebak. Kamu di sini lagi. Di sini. Aku merasa jauh lebih baik setelah minum ini. Tebak siapa aku? Moyo, berhenti main-main. Kamu menebaknya lagi. Membosankan.
Aku? Ada apa dengan tanganmu? Karena nilaimu tidak lebih baik dari saudaramu, apakah ibumu memukulmu lagi? APA kamu bodoh? Kenapa kamu tidak melawan? Dia ibuku. Terus? Dia tetap tidak boleh memukulmu. Ini kekerasan. Aku baik-baik saja. Aku sudah terbiasa tidak apa-apa. Kamu tidak merasa sakit. Tapi melihatmu kesakitan membuat hatiku sakit. Apa kamu merasa lebih baik? Jauh lebih baik. Benarkah? Minum ini. Ketika kamu sedang tidak mood, kamu akan merasa lebih baik setelah minum obat ini. Maaf. Kenapa kamu minta maaf? Sudah selesai. Menculik. Ibumu dan aku. Mengancam saudaramu. Untuk meninggalkan proyek Taman Yiu. Itu saja? Tidak perlu minta maaf. Aku harus berterima kasih padanya. Kalau bukan karena dia, kamu bahkan tidak akan bertemu denganku. Muyu. Ayo jangan bertemu lagi. Ini yang terbaik. Untukku. Dan kamu. Kenapa? Hanya karena marga Kugu dan margamu Wei? Bagaimana jika keluarga kita adalah musuh? Apakah cintaku padamu salah? Kamu tidak salah. Ini kesalahanku. Aku tidak harus berada di depanmu. Pertama. Bisakah kita kembali seperti saat kita masih kecil? Waktu seperti sungai. Tak akan pernah mengalir kembali. Moyo. Berhenti membuang waktumu untukku. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik. Aku tak akan pernah kembali ke sini. Seharusnya kamu juga begitu. Wei Hao Dong. Shou Yusuan. Moyo, Yusuan, ada apa? ada apa dengan matamu? Mataku? Lihat di cermin. Aku baru saja mendapatkan naskah baru. Aku familiar dengan adegan ini. Sangat menyentuh. Jadi aku menangis. Sangat profesional. Apa yang terjadi? Oh, apakah keluargamu punya pusaka? Apakah itu diukir setelah Flying Fairy? Bagaimana kamu tahu? Saudaraku memberitahumu. Seperti apa patung ini? Aku penasaran, bisakah kamu membawaku melihatnya? Oke. Kenapa kamu tidak meminta saudaraku untuk menunjukkannya padamu?
Bukankah itu berarti hanya keturunan keluarga Gu yang bisa melihatnya? Aku malu menanyakan pertanyaan ini padanya. Kamu benar. Jika kamu memintanya melakukan ini, namamu mungkin akan ditulis pertama di silsilah keluarga. Karena saudaraku sangat kaku. Apa yang kamu bicarakan? Aku pikir saudaramu adalah presiden. Melanggar aturan itu buruk. Bisakah kamu membawaku melihatnya? Jika kamu tidak bisa melakukannya, lupakan saja. Aku pergi. Aku pergi. Aku benar-benar harus pergi. Aku menunggu. Kamu menyelamatkanku waktu itu. Aku berhutang budi padamu. Aku akan menunjukkan patung ini padamu. Dan, cepat atau lambat, kamu akan menjadi bagian dari pohon keluarga kami. Kenapa kamu begitu yakin? Kamu akan segera mengetahuinya. Kenapa? Apa patung ini mirip denganku? Bukankah ini luar biasa? Aku tidak tahu bahwa menjadi seseorang terlihat seperti peri. Kamu tidak tahu, peri ini seperti inspirasi bagi saudaraku. Karena peri ini belajar memahat, aku tidak menyangka kamu akan muncul lagi. Ini pasti dongeng. Tuhan mengirimmu untuk menyelamatkan saudaraku. Menyelamatkan saudaramu? Ya, apa kamu tidak tahu? Saudaraku tidak bisa lagi memahat setelah kecelakaan mobil. Tapi Xiao Ji bilang padaku, sejak bertemu denganmu, dia bisa memegang pisau daging lagi. Peri. 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 Jadi, tidak ada salahnya memanggilmu peri. Kamu adalah musa kedua saudaraku. Gu Yanzheng. Aku akan bertahan. Tapi tolong, selalu ada di sampingku, oke? Bukankah kamu bilang ingin membantuku memulihkan kemampuan memahatku? Bagaimana aku bisa pulih tanpamu? Gu Yanzheng. Jadi ini bukan pengakuanmu. Jadi kamu tidak mencintaiku. Kamu hanya membutuhkanku. Kamu mau kemana? Rumah. Kenapa? Kenapa? Tuan Zhou, apa kamu sangat enggan untuk melepaskanku pergi? Kalau begitu jawablah aku. Mengapa kamu bersikeras untuk membuatku tetap tinggal di sini? Bukankah kita sudah setuju? Apakah kamu akan berada di sini sebelum Butler Du kembali? Maaf. Aku membuatmu marah. Jangan pergi, oke? Mengapa? Mengapa aku? Gu Yanzheng. Biarkan aku membantumu mengatakan yang sebenarnya. Kamu membiarkanku tinggal di sini karena aku terlihat seperti seorang peri di The Flying Fairy. Karena kehadiranku itu memungkinkanmu untuk mengukir lagi, bukan? Aku pikir aku benar. Maaf Gu Yanzheng. Aku tidak ingin alat-alatmu. Aku tidak bisa bersamamu lagi. The Flying Fairy, bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu juga bukan alat. Lalu apa? Apa yang akan kamu katakan padaku? Bukankah kamu dan kakekku meninggalkanku di sini hanya karena lukisan itu? Apakah karena aku terlihat seperti wanita dalam lukisan itu? Yaitu karena kita terlihat mirip. Tapi ini pasti bukan berarti memanfaatkanmu. Ini karena lambang leluhurku. Ku Zuhui.
Ya, menurut ajaran leluhurku, kita perlu menemukan orang dalam lukisan itu dan melindunginya. Guyan Zheng. Namaku Shaun Yusuan. Aku bukan orang dalam lukisan itu. Aku tidak membutuhkan perlindunganmu. Aku secara resmi mengundurkan diri. Aku akan mengirimkan barang besok. Silakan segera pergi. Aku perlu mengemasi barang-barangku. Lanjutkan. Sulit dapat taksi di sini. Tidak perlu. Terima kasih. Biar aku antar kamu, agar aku bisa tenang. Bahkan Tuhan tidak bisa menolongku. Masuk. Terima kasih Pak Joe. Selamat malam. Shaun Yuxian, kenapa kamu pulang tanpa bilang aku? Ngomong-ngomong, aku punya kabar baik buat kamu. Aku lulus interview besok mulai kerja. Ini bagus, semoga sukses. Aku tidur dulu. Ada APA, siapa yang nakutin kamu? Tidak. Dia yang selalu nakutin orang lain. Ini kantormu sekarang. Aku editor Shaolin. Aku akan bimbing kamu selama masa pelatihan. Kalau ada pertanyaan kamu bisa tanya aku. Mohon bimbingannya. Jangan khawatir, kami akan jaga kamu baik-baik. Pak Xiao, apa ada kerjaan yang harus aku lakukan sekarang? Atau ada yang bisa aku foto? Majalah kita sebentar lagi ulang tahun. Ini daftar tamunya. Isi saja surat undangannya. Sesuai daftar. TAPI, profesi aku kan fotografer? Kamu masih magang. Kerjaan penting belum bisa langsung dikasih. Lakukan sesuai perintahku. Tahu?
Nona Lin, aku lihat kamu suruh magang, nulis surat undangan. Keren. Wajar. Aku pulang dari luar negeri, bukan buat ngelakuin hal-hal seperti itu. Kenapa tidak minta bagian eksekutif yang kerjakan? Dia bilang administrasinya kekurangan staf. Mereka bertanggung jawab atas acara ulang tahun, jadi mereka tidak punya waktu. Orang-orang yang kami undang adalah semua terkenal. Dia khawatir mereka mungkin membuat kesalahan jika kami menyerahkannya kepada mereka. Dan dia bilang tulisan tangan lebih autentik. Jika begitu, kenapa dia tidak melakukannya sendiri? Dia adalah putri dari grup TB. Apakah kamu benar-benar berpikir dia bisa? Jika ayahnya tidak bertanggung jawab atas grup TB, siapa yang akan menanganinya? Benarkah? Selamat kamu dipecat. Pergi ke HR untuk mengambil gajimu. Kenapa tidak ada yang melihat usahaku? Kenapa? Kenapa? Miss Lin. Miss Lin. Siapa kamu? Hello Miss Lin, saya adalah magang di perusahaan ini. Saya ingin berbicara dengan Anda. Apakah Anda karyawan perusahaan ini? Ya, saya adalah fotografer magang. Nama saya Yao Yuan. Saya memperingatkan Anda. Jangan beritahu siapapun apa yang baru saja Anda lihat. Jika Anda menemukan seseorang membicarakan ini, Anda akan dipecat segera. Jangan khawatir Miss Lin. Katakan padaku apa yang kamu inginkan. Saya suka kata-katamu sekarang. Karena Anda memecat orang yang akan memimpin saya. Bisakah Anda membawa saya ke sana? Supaya saya bisa belajar dari Anda? Anda benar-benar tahu cara memanfaatkan peluang. Miss Lin, Anda sudah keterlaluan. Jadi jawaban Anda adalah... Oke, setuju. Anda bisa menjadi asisten saya pada acara ulang tahun ini. Terima kasih Miss Lin. Ini untuk Anda. Ketika Anda sedang dalam suasana hati yang buruk, Anda bisa meletakkan cangkang tiram di dekat telinga Anda. Dengarkan suara lautan. Itu akan membuatmu merasa jauh lebih baik. Selamat datang. Kamu di mana sekarang? Aku kembali untuk meyakinkan peri itu lagi. Kenapa dia begitu marah dan datang ke sini hanya untuk mengundurkan diri? Cepat kembali. Aku akan menghentikan ini untukmu. Tidak perlu. Aku rasa dia tidak ingin melihatku sekarang. Apa yang terjadi antara kalian? Aku tidak bisa menjelaskannya. Biar aku pikirkan dulu. Tolong bantu aku urus perusahaan dulu. Kenapa? Kenapa? Kenapa aku? Guyan Zheng. Guyan Zheng. Biar aku bantu kamu mengatakan yang sebenarnya. Kamu membiarkanku tinggal di sini karena aku terlihat seperti peri dari The Flying Fairy. Karena kehadiranku kamu bisa mengukir lagi. Benar kan?
Sun Yusuan. Kenapa kamu menyemprot bunga seperti ini? Kalau kamu terus menyemprot seperti ini, kamu akan membunuh bunganya. Maaf Huisin, aku tidak bermaksud begitu. Huisin, aku merasa seperti sangat sakit. Apa yang salah? Kamu sakit? Katakan padaku. Apa yang salah? Yusuan, menghentikan Guyanceng dari menghilang. Ada banyak pria di dunia ini. Ayo pergi. Ada seseorang yang menunggumu di luar. Ayo pergi. Kuharap kamu menikmati percakapan kita. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Aku mendengar tentang pengunduran dirimu. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Itu hanya pekerjaan. Aku bisa cari yang lain. Ya, Sun Yusuan yang aku kenal. Itu tak terkalahkan. Tapi di hadapanku, kamu nggak perlu memaksakan diri untuk tersenyum. Selamat tinggal Ben. Kamu memang teman baikku. Kamu kesini untuk menghiburku? Setengah benar. Aku kesini untuk mengundangmu. Menjadi partner dansaku malam ini. Partner dansa? Kalau kamu terus di toko bunga, Huisin akan khawatir sama kamu. Kenapa nggak ikut ke pesta sama aku biar bisa melupakan sejenak? Gimana? Nggak cocok. Ikut sama kamu. Kenapa nggak cocok? Ayo, kalau kamu di sini, kamu akan merusak bunga-bunga ini. Kalau kamu nggak nyaman, Huisin bisa ikut sama kita. Beneran? Aku boleh ikut sama kamu? Yusuan? Ayo. Aku pengen coba baju itu dan lihat dunia. Kemerlah. Oke. Ayo kita pergi bersama. Selamat datang. Sini silakan. Mereka bilang kamu mau ketemu aku. Huisin dan aku sudah siap. Kita bisa mulai kapan aja. Aku punya sesuatu buat kamu. Apa? Aku mau kasih ini ke kamu. Aku udah mikirin ini lama banget. Ini kayaknya mahal. Aku nggak bisa terima ini. Yusuan. Aku tahu kamu anggap aku teman. Tapi perasaanku ke kamu lebih dari itu. Jepit rambut ini nggak ada harganya. Ini cuma mewakili hatiku.
Karena dari aku beli ini. Aku hanya ingin memberikannya padamu. Jika kau bilang begitu keberanian untuk menemukan cinta. Yuswan. Aku tidak meminta jawaban segera darimu, aku sering membandingkan diriku dengan diriku sendiri. Kau bisa memikirkannya perlahan, kau bisa memikirkannya perlahan. Penonton adalah protagonis yang menderita. Aku bisa menunggu, aku hanya tidak ingin menangis lagi, aku hanya tidak ingin menangis lagi. Tuan Kiao, apakah kau menunggu kami? Wanita tidak boleh kedinginan. Mari kita naik ke atas dulu. Huisin. Apa yang terjadi di sini? Tidakkah kau tahu apa yang terjadi? Beberapa orang suka bermain dengan emosi orang lain. Tetapi, Yuswan cantik dan baik hati. Tidak kekurangan orang yang menyukainya. Aku tidak kenal denganmu. Aku sudah bicara banyak. Selamat tinggal. Apa yang terjadi, bos? Ini. Tuan dan Nyonya. Selamat datang di edisi peringatan majalah TB. Tidak mungkin majalah TB bisa mencapai hasil yang begitu baik tanpa dukungan dari pembaca. Apalagi bantuan semua akan ada di sini dalam setahun. Semoga masih bersama kami tahun depan. TB akan menerbitkan lebih banyak dan lebih baik jurnal. Topi kami untuk kalian semua. Terima kasih atas waktu kalian. Ikuti kami untuk perayaan peringatan kami dari jadwal sibuk kalian. Terima kasih teman-temanku. Resepsi dimulai sekarang. Nikmati bersenang-senang. Nikmati tarianmu. Ikuti aku. Apa pekerjaanmu? Lepaskan aku. Apa pekerjaanmu? Berikan aku beberapa menit. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Permisi. Oke. Nikmati bersenang-senang. Makan sedikit kau akan bertambah berat badan. Aku yang jadi gemuk kalau kenyang. Bukan urusanmu. Masalahnya makanan di resepsi itu tidak enak. Ngomong-ngomong, kamu masih berutang makan sama aku. Atau, bisakah kamu mentraktir aku makan malam sekarang? Oke. Aku akan mentraktirmu sekarang, ayo pergi. Hebat. Aku pasti akan makan enak. Ayo pergi.
Guyan Sheng, sebenarnya kamu mau apa? Kenapa kamu menatapku? Ini menakutkan. Katakan saja. Kamu suka aku kan? Kenapa kamu bertanya ini sekarang? Karena aku. Maaf. Aku tidak bisa berpikir jernih sekarang. Aku akan memberimu jawaban ketika aku sudah memikirkannya. Aku juga suka kamu. Aku sudah mencintaimu selama bertahun-tahun. Aku murah hati. Kenapa kamu mencintai orang lain? Kenapa kamu tidak mencintai aku? Nona Lin. Kamu lagi? Setiap kali aku merasa malu, kamu selalu ada di sini. Setelah 3 gelas semuanya akan menjadi jelas. Setelah minum banyak alkohol, semua ketakutan menghilang. Ayahku bilang, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan minum. Hari ini si harus menjadi hari bahagia, hari ini si harus menjadi hari bahagia Sinta. Bukan hanya pelukan, bukan hanya kita lupa. Perhatian minum 3 gelas hanya pelukan, atau perhatian kita lupa. Hari ini hari apa? Ini keberuntungan macam apa? Entah tidak ada yang datang. Atau keduanya, mereka semua mengaku mencintaiku tanpa alasan. Ya Tuhan, kenapa kamu mempermainkanku seperti ini? Yuswan, kamu baik-baik saja? Apa kamu merasa lelah? Apa kamu butuh bantuanku?
sopan. Mereka tidak akan memakanku. Aku harus menghadapinya dengan berani. Apa kabar? Aku baik-baik saja. Apa yang mungkin terjadi padaku? Di mana Huisin? Dia bilang ada hal lain yang harus dilakukan, jadi dia pergi duluan. Huisin. Nona Sun Yusuan. Bisakah kamu menari denganku? Maaf. Dia hanya bisa menari denganku malam ini. Shun Yusuan tidak apa-apa. Shun Yusuan tidak apa-apa. Kamu mengubah tanda cinta menjadi beristirahat sopan. Yusuan, Yusuan. Atau hati-hati. Atau bu keluar. Atau dewa iblis. Atau 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 Dokter, dia tetap tidak sadar sepanjang malam. Kenapa kamu belum bangun? Jangan khawatir. Hasil tesnya sudah keluar. Tidak ada masalah dengan tubuhnya. Dia pingsan. Hanya karena dia sangat gugup. Selain itu, dia sedikit lelah belakangan ini. Karena itu wajar jika tidur lebih lama. Oke, terima kasih dokter. Bu, jangan tinggalkan aku. Jadi ketika Yuxuan bangun, dia akan merasa lebih nyaman melihatnya.
Halo Pak Presiden. Cepat panggil Huisin. Dan kirim dia ke rumah sakit Hudaida. Cepat. Aku mengerti. Kenapa kamu menginginkannya begitu awal? Bagaimana aku tahu di mana dia? Berhenti. Ngomong-ngomong, kamu masih berhutang makan sama aku. Ada apa? Mau bayar hutang sekarang? Ya. Aku akan bayar sekarang, ayo pergi. Hebat. Kamu akan menyesal beli makan ini buat aku. Ayo pergi. Ini. Dan ini. 4 ini. Kamu nggak akan bikin aku bangkrut. Cuma 4 hidangan ini. Sel and empat hidangan yang aku mau satu porsi dari sisa hidangannya. Tunggu, ada 1 botol sake lagi. Yang paling besar. Oke, silakan tunggu. Aku ketemu dia duluan. Kamu nggak tahu wanita dulu. Pria juga berisiko. Hebat. Kalau begitu, kita harus selesaikan masalahnya kayak yang dilakukan Om Sean. Yang minum lebih banyak dapat minuman terakhir. Kamu nggak tahu. Aku dikenal sebagai Winneby Bear di grup Gu. Kalau kamu pembuat anggur, aku adalah bacusnya penjual bunga. Sepertinya, hari ini kita harus pertaruhkan kehormatan perusahaan kita. Kalau begitu, ayo pergi. Sini pakai yang lebih besar. Isi. Santai. Santai kemari. Kemari. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Aku? Bagaimana aku tahu? Kenapa kamu bawa aku ke sini? Kamu nggak bisa. Kamu aku. Biar aku kasih tahu. Aku belum pernah ketemu orang yang bisa minum lebih banyak dariku. Dari sekarang, kita adalah saudara. Saudara? Saudara yang mana? Kita adalah saudari. Saudari yang baik. Bagaimana kabarmu, saudari? Luar biasa, aku bisa menerima ini. Saudari sayang, kamu tinggal di mana? Aku akan membiarkanmu kembali tidur. Tidur? Terus kenapa? Aku ingin tidur di sana. Apa? Kamu takut? Siapa yang bilang? Ayo pergi. Luar biasa. Dia pergi. Dia pergi. Kamu tidak dalam keadaan sehat. Biar aku kasih tahu ini, benar kamu tidak bisa memberiku minuman lagi. Saudari kamu tidak bisa minum lebih banyak dariku. Saudari kamu tidak bisa minum lebih banyak dariku. Kamu. Mari kita terus minum. Itu kamu. Kamu yang ingin tidur di hotel.
Luar biasa. Dalam hal ini, mari kita lupakan apa yang terjadi tadi malam. Aku harus membuka tokoku, aku pergi. Aku menunggu. Apa? Kamu tidak bisa pergi sekarang. Kenapa? Aku juga tidak memintamu bertanggung jawab untukku. Apa kamu ingin aku bertanggung jawab untukmu? Presiden ingin kita pergi ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit? Kita tidak harus ke sana kan? Istirahat ini tidak ada hubungannya dengan kita. Ayo pergi, dia cemas. Apa yang terjadi dengan Yusuan? Huisin, aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Xiaoji, kamu tinggal dan jaga dia. Mr. Kiao, jika kamu punya pertanyaan, kamu bisa tanyakan sekarang. Apakah dia merasa sangat nyaman akhir-akhir ini? Apa pendapat Anda? Siapa yang menangis? Dia tidak bisa makan nyenyak atau tidur nyenyak. Mr. Kiao, bukan kesalahan Anda? Maaf. Tidak. Anda harus minta maaf untuk Yusuan. Tetapi Mr. Kiao, apa yang terjadi untuk saya Yusuan? Dia baik kemarin malam. Dia sedikit kecewa saat menari. Dokter bilang dia longgar karena kegemaran dan kelelahan. Apa? Menari? Udah undang Yusuan menari? Anda tidak tahu dia tidak bisa menari? Apa maksud Anda? Yusuan mengalami gangguan stres pasca perekat. Karena menari dia, Ibyu Yuxun, adalah penari yang hebat. Tetapi dia mengalami kecelakaan pada tahap. Akhirnya penyelamatan darurat gagal dan dia meninggal. Pada saat itu Yusuan masih sangat muda. Dia belajar menari dari ibuku. Sejak saat itu dia tidak bisa lagi menari. Baik untuk Anda. Maaf Bapak Gu. Saya tidak merasa baik saya kembali pertama. Mengapa saya tidak berpikir ini sebelumnya? Kami memiliki lebih banyak. Ini akan membantu Anda pulih secepat mungkin. Ini soal Anda. Siapa Anda? Mengapa Anda ada di sini? Sean Yuxuan. Inilah yang saya malas kemarin. Bagaimana Anda tahu? Kemarin majalah yang disampaikan pada saya merayakan hari jadi. Saya melihat ini dengan mata saya sendiri di hotel. Tidak terkejut Anda selalu melihat sedih di rumah. Jadi Anda memiliki pengakuan dari seorang pria. Katakan tidak lagi. Jangan khawatir. Siapa dia? Layak saya sini. Tuan saya. Tidak masalah siapa aku. Yang penting adalah kamu tidak bisa memaksanya. Karena kami Yusuan belum menanggapi perasaanmu sama sekali. Sebagai seorang pria, kamu harus tahu kapan harus berhenti. Yusuan adalah Punya kamu. ya. Hubunganku dengannya tidak sehat. Aku takkan pernah membiarkan pria lain menyakitinya. Oke Yao Yuan, hentikan sandiwara ini. Ini Gu Yancheng dari grup Gu. Tuan Zhou. Apa? Tuan Kiao. Yang berasal dari keluarga pemahat Ya. dengan ribuan tahun sejarah ukiran? Hello Tuan Zhou. Saya fotografer Yao Yuan. Dari majalah TB. Saya adik Yusuan. Bisakah saya berfoto denganmu? Dan mengambil fotomu? Adik? Adik kandungnya. Ya. Dia menggunakan nama belakang ibuku. Ya ya. Selamat datang, selamat datang. Kamu bisa menjadwalkan sesi pemotretan kapan saja. Tuan Gu, mari tambahkan WeChat. Nomor ini saja. Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu masih merasa pusing? Jauh lebih baik. Maaf. Yusuan, aku yang harus minta maaf. Apa masalahmu? Buat jalan. Ayah kamu hampir membuatku mati ketakutan. Bagaimana kamu bisa jatuh? Mengapa kamu di sini? Anak muda. Ayah, ini cerita panjang. Lalu buat lebih pendek. Ayah, bagaimana kamu sampai di sini? Beben yang membawaku ke sini. Kalau bukan karena dia, kamu pasti menyembunyikan sesuatu dariku kan? Kamu sudah besar. Kenapa kamu tidak tahu cara merawat diri sendiri?
Kamu pasti sangat lelah setelah bekerja. Kenapa tidak? Angka. Harus. Jenis pekerjaan apa yang buruk? Ini membuat putri saya sangat lelah. Ayo berhenti pergi. Mengundurkan diri. Saya bisa mendukungmu. Sekarang paman sudah di sini. Kamu bisa kembali bekerja. Para kepala yang terhormat, kita sudah sampai. Jangan ganggu Yusuan, dia butuh istirahat. Saya sudah mengatur semuanya untuk penerimaanmu. Beritahu saya jika kamu butuh sesuatu. Selamat tinggal Ben. Terima kasih, terima kasih. Saya punya bos. Waktu yang tidak tepat. Sepertinya kita harus pergi. Tolong bantu saya menanganinya. Baik Tuan Zhou. Saya di sini, kamu bisa menghemat banyak kekhawatiran. Ngomong-ngomong Tuan Kiao, jangan lupa untuk syuting. Apa yang salah dengan kalian berdua? Kenapa kamu begitu baik padanya? Ayah, ini tentang bisnis sebuah pekerjaan. Apa kata dokter? Saya baik-baik saja, semuanya baik. Jangan khawatir. Menangkan hati orang dan jangan pernah terpisah. Tuan Kyo, adik saya bersikeras untuk keluar dari rumah sakit. Jadi kami langsung kembali ke rumahnya. Saya khawatir kamu tidak akan melihatnya di rumah sakit. Jadi saya mengirim pesan ini untuk memberitahumu. Terima kasih semuanya. Kemarilah. Makanlah buah. Dia makan. Apa kamu merasa lebih baik sekarang? Jika tidak, kita bisa kembali ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Ayah, saya benar-benar baik. Lihat saya merasa lebih baik dari baik-baik saja. Bagaimana kalian tinggal untuk makan malam-malam ini? Aku bisa masak sendiri. Aku belajar beberapa masakan baru. Biar aku tunjukkan keahlianku. Kalian semua bisa dapat yang enak-enak. Kami baik-baik saja, kami baik-baik Jangan saja. terlalu sopan. Kamu tidak perlu begitu. Ayah, kamu lihat tidak? Aku kuat. Aku tidak butuh itu. Ya paman, aku sedang diet. Aku tidak akan makan malam. Kamu? Diet? Bahkan kalau mau kurus tetap harus makan malam. Duduk. Biar aku yang masak. Duduk diam. Sean Yuxuan, karena ayahku ada di sini, pasti rumahmu tidak cukup tempat. Jadi aku akan berkemas. Aku ke kantor dan tinggal di sana. Silakan menikmati. Kalian semua. Leluhurku mohon berkati aku. Mohon berkati masakan baru paman. Berkati mereka supaya rasanya tidak terlalu buruk. Aku tidak mau masuk rumah sakit lagi. Mungkin aku harus awasi dia. Aku tidak mau masuk rumah sakit lagi. Kamu sudah dipecat? Kamu sudah merasa lebih baik? Kamu makan dengan baik? Jauh lebih baik. Mr. Kiao sangat sibuk, jangan khawatir tentang aku. Lagi pula aku adalah Misun Yusuan dan aku bukan lagi karyawanmu. Benar, maaf. Misun Yusuan. Kamu benar-benar tidak bekerja untukku lagi. Kamu sama sekali tidak merasa menyesal. Tapi memang, wanita yang Mr. Zhou inginkan. Tolong sampaikan padanya. Dia masih berutang jawaban pada Mr. Zhou. Misun Yusuan bilang, dia butuh waktu lebih untuk memikirkannya. Selamat malam, Mr. Gu. Apa pekerjaanmu? Kamu belum sepenuhnya pulih. Aku bekerja di luar negeri. Apa itu berhasil? Jangan bohong padaku. Huisin memberitahuku segalanya. Kamu bilang padaku kamu pingsan karena menari. Huisin mulutnya besar sekali. Aku sudah bilang padanya untuk tidak memberitahumu. Ayah, sebenarnya itu adalah kecelakaan. Aku selalu berpikir aku sudah sembuh. Tapi aku masih tidak berani menghadapinya. Tapi jangan khawatir. Aku sudah membuat janji dengan dokter. Aku akan menemui dia besok. Dia mendengarkan. Kamu tidak boleh meninggalkan bekas luka pada ini. Aku tidak ingin kamu melakukan ini.
Dan aku yakin ibumu juga tidak ingin kamu melakukan itu. Kami hanya berharap kamu baik-baik saja. Dan bahagia. Oke, aku tahu ayah. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Tidur lebih awal. Dengan izin, bisakah kamu mengukirnya lagi? Mimpi semakin sedikit. Tentang wanita tua itu. Dr. Lin. Aku menemukan mengapa aku selalu bermimpi tentangnya. Mengapa? Mungkin. Dia mengingatkanku. Untuk tidak melewatkan takdir gadisku. Yan Cheng, jika ada sesuatu yang terjadi saat kamu kembali telepon aku. Yusuan, apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu di sini? Apa kalian saling kenal? Dr. Lin, ini adalah gadis yang aku ceritakan padamu. Terima kasih. Yusuan, kamu belum kesini selama beberapa tahun. Bagaimana kabarmu sekarang? Bibi Lin. Sebenarnya aku sudah pernah ke sini karena aku pingsan lagi saat menari. Sebenarnya hasil perawatan kita sebelumnya sangat bagus. Tapi aku Tidak menyangka saat benar-benar menghadapinya. masih tidak bisa menerimanya. Yusuan, saat menghadapi ketakutan. Semakin kamu, cekat semakin kamu seperti yang pernah kukatakan padamu sebelumnya. Yang sebenarnya kamu takuti bukanlah menari, tetapi ingatanmu. Bagus, mari kita mulai lagi santai saja. Suatu hari kamu akan melupakan semua ini. Terima kasih Bibi Lin. Ngomong-ngomong Bibi, apakah Guyan Sheng juga bertemu denganmu? Ya, situasinya unik. Tapi dia sudah membaik belakangan ini. Ini bagus. Yusuan, sepertinya kamu peduli padanya ya? Tidak Bibi Lin, apa yang kamu bicarakan? Mengapa aku harus peduli? Baiklah, lupakan apa yang kukatakan. Lama tidak bertemu. Hari ini kita pulang ke rumahku untuk makan kepiting. Sungguh, Tentu. terima kasih Bibi Lin. Ayo pergi. Ayo Yusuan. Oke. Kudengar sekarang musim kepiting. Yan Cheng, mengapa kamu masih di sini? Aku menunggumu. Karena kita saling mengenal dan kita adalah teman. Yan Cheng, Yusuan akan membawakan aku kepiting ke rumah. Mau ikut? Merupakan kehormatan bagiku. Ayo Yusuan. Kenapa Guyan Zheng bersama bibinya? Apakah dia datang untuk berobat? Miss Lin, kamu di sini. Dr. Lin baru saja pergi. Tidakkah kamu melihatnya? Tidak. Bagus, saya hanya mampir untuk memberikan sesuatu padanya. Silakan nikmati sendiri. Saya mengantarnya ke kantornya dan pergi. Ya? Yusuan Yancheng, silakan duduk. Saya akan memasak. Bibi Lin, dengan kami berdua di sini, bagaimana bisa kami membiarkanmu memasak? Sebenarnya Tuan Kiao juga sangat pandai memasak. Mengapa kita tidak memintanya memasak untuk kita? Dia tamu saya. Tidak apa-apa Dr. Lin, biarkan saya melakukannya. Tapi saya pergi berbelanja. Belanja bahan makanan. Ikuti saya. Oke.
Tuan Kiao, lakukan tugasmu. Untuk saya akan memberitahu Bibi Lin. Tidakkah kamu ingin membantu saya? Itu sebelum saya pingsan. Saya baru saja pulih. Saya khawatir tidak bisa memasak. Saya akan lelah. Tuan Kiao, tinggal di sini dan pelajari resepnya sendiri. Kamu sangat pintar. Kamu akan baik-baik saja. Bagus, kamu akan segera baik-baik saja. Saya tahu. Saya penasaran bagaimana keadaan Yan Seng sekarang. Saya akan pergi melihat. Tidak apa-apa Bibi Lin. Jangan khawatir tentang dia. Yuxun, saya khawatir tentang dapur saya. Hidangan ini sangat lezat. Alami. Tidak ada yang tidak bisa saya lakukan dengan baik. Mari kita coba ikan Tuan Jo. Tuan Kiao, ini sashimi. Tidak mungkin. Bagaimana kamu memasak ikan ini? Tambahkan 2000 ml air lalu ikannya. Dan taruh panci di atas kompor. Tambahkan hiasan dan tunggu 20 menit. Biarkan. Kamu tidak. Taruh panci di atas kompor dan masak selama 20 menit. Kamu lupa menyalakan apinya ya? Aku lupa menyalakan apinya. Tidak. Ini resep yang sangat longgar. Kalau begitu mari kita coba kepitingmu. Mr. Jo, apa kamu membuat ini untuk kami? Kepiting isi anggur. Aku akan mengolahnya kembali. Kita bisa mencoba hidangan lain. Tapi ini benar-benar enak. Cobalah. Terima kasih sudah mengundangku kembali. Lumayan. Kamu tidak perlu terlalu sopan padaku. Apa kamu masih marah padaku? Aku tidak tahu. Sebenarnya aku sudah memikirkannya banyak. Ada banyak hal yang ingin ku sampaikan padamu. Apakah ada hal lain yang kamu sembunyikan dariku? Tentu saja tidak. Khusus untukmu. Aku tidak ingin menundanya lagi. Aku ingin menceritakan segalanya tentang diriku. Apa kamu mau mendengarnya? Yan Cheng Yusuan. Paman dukamu sudah kembali dari liburan. Ya, aku sudah kembali. Seseorang harus merawat Yan Seng. Maaf Yan Cheng. Aku sedang membersihkan. Aku tidak menyangka kamu akan kembali tiba-tiba. Aku takut membuatmu tidak senang. Tapi aku masih mengganggumu. Teruskan kerja bagus kalian berdua. Lanjutkan. Aku juga harus pergi. Aku menunggu. Sulit mendapatkan taksi di sini. Kamu bisa mengendarai mobilku. Kalau tidak aku akan khawatir. Oke. Aku akan mengembalikan mobilmu ke perusahaanmu besok. Yusuan. Aku tahu kamu menganggapku sebagai temanmu. Tapi aku tidak. Jepit rambut ini tidak mahal. Ini hanya mewakili hatiku. Karena sejak aku membelinya, aku hanya ingin memberikannya padamu. Yusuan. Jangan menolakku begitu cepat. Aku sudah menunggu lama. Untuk memberitahumu ini. Kamu tidak perlu menjawabku sekarang juga. Berharap. Untuk memikirkannya perlahan. Oke?
Aku bisa menunggu. Selamat tinggal Ben, apakah kamu besok ada waktu? Mari kita bertemu di suatu tempat. Mr. Zhao, Miss Haun memberiku ini. Dia memintaku untuk memberikannya padamu. Dia bilang dia sudah memarkir mobilnya di garasi. Dia di mana? Aku baru saja pergi. Kamu belum menandatangani. Selamat tinggal Ben. Sejak bertemu denganmu, aku percaya kamu adalah orang yang sangat baik. Kita tidak saling mengenal, tapi kamu masih membantuku dan toko bunga Huisin. Setelah itu, aku bekerja di grup Gu. Kamu selalu membantuku. Aku sangat bersyukur memiliki teman sepertimu. Tapi di masa depan, kita hanya akan menjadi teman. Aku harap kamu bisa mengerti. Yuswan. Apakah ini jawabanmu yang bijaksana? Sekarang kamu sudah membuat keputusanmu. Aku menghormati pilihanmu. Diizinkan. Kita masih berteman. Kan? Teman selamanya. Teman selamanya. Kenapa kamu di sini? Aku perlu bicara denganmu, ikuti aku.
Dengan kebahagiaan, apa kita akan melanjutkan hidup kita ketika aku kembali dengan selamat dari konflik yang Tapi mengerikan ini? Jika takdir menentukan kematianku, jiwaku akan selalu bersamamu. Karena ini adalah pilihanmu. Aku akan berdiri di samping dan menyaksikan kebahagiaanmu. Banyak orang tahu bahwa leluhurku memiliki lukisan peri terbang. Dia akhirnya menjadi profesor seni patung. Tapi tidak ada yang tahu bahwa pendahuluku Gushu meninggalkan wasiat sebelum kematiannya. Wasiatnya ditulis pada lambang keluarga. Keturunan keluarga Gu harus menemukan wanita dalam lukisan itu dan melindunginya. Tapi aku tidak pernah percaya cerita tentang wanita dalam lukisan itu. Aku pikir itu hanya fantasi. Tapi kemudian, aku mengalami kecelakaan mobil, tanganku sakit. Sejak saat itu, aku bermimpi tentang itu setiap hari. Aku bermimpi tentang seorang wanita yang terlihat persis seperti wanita dalam lukisan itu. Semua mimpiku terasa nyata. Seperti aku telah mengalaminya sendiri. Setelah itu, tanganku sembuh. Tapi aku tidak pernah bisa memegang pahat lagi. Jadi aku pergi ke terapi. Aku bertanya-tanya, apa arti mimpi-mimpi ini? Apa hubungannya dengan semua ini? Aku tidak memiliki kemampuan untuk memahat. Lalu, Dr. Lin dan aku mencoba banyak perawatan. Tapi gagal. Jadi aku memiliki mimpi selama 5 tahun. Aku tidak bisa memahat selama 5 tahun.